Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan aba'ana ummahat wajadi wajad wa man Syallahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih wiridannya. Wiridan sama-sama belajar, kula ya belajar. Nah, mudah-mudahan kita dapat gelar istiqomah, mudah-mudahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kembali kepada cerita tentang Bani Israil. Di awal-awal dulu sudah banyak kita mendapatkan informasi tentang bagaimana karakter watuk wahimnya Bani Israil. Nah, sekarang Gusti Allah ini lagi hampir ada berapa surat ya, yang menjelaskan tentang alam taro kan, ilal malai ya mim Bani Israil mim ba'di Musa id qalu linabillahum ib'as lana malikan. Nah, ini tanwin bertemu dengan nun. Nah, jadi idgham bi gunnah. Nuqatil fi sabilillahi. Alam taro. Nah, sama seperti kemarin kan. Alam taro. Alam taro pertanyaan yang menunjukkan kegumunan. Gumun takjub, gumun. Nah, kan sebelumnya juga alam taro ilal malai ya. Alam taro ono toh siro itu panjenengan semua, kita semua ya. Ora berpikir. Taro itu asalnya ningali itu mirsani. Tapi di sini maksudnya berpikir. Apakah kalian tidak berpikir? Ilal malai tatkala sebagian. Mala itu artinya jamaah, kelompok, golongan. Ya. Apakah kalian tidak berpikir? Nah, ketika ada sebagian dari mimbani Israila. Dari sekelompok Bani Israel, Bani Israil, Yahudi, ya Bani Israel. Jadi hebat orang Yahudi ini. Ya. Salah satu kelompok golongan yang dijadikan ikon oleh Gusti Allah di dalam menceritakan, mencontohkan kaum yang rewel ya, kaum yang selalu banyak bertanya sing aneh-aneh, kongkon bleh sapi takoni sapi kaya opo, rupane kaya opo. Ini juga begitu ketika orang Bani Israil ini diajak berperang seperti ayat sebelumnya 243 kemarin. Nah, itu juga ini, selalu semoyo. Makanya semayan itu ya indikator orang banyak semayannya biasanya banyak kejeglongi.
Mimba'di Musa, mimba'di mauti Musa, maksudnya begitu. Sawuse pejahe Nabi Musa, setelah ditinggal oleh Nabi Musa itu, ya apa kelakuannya Bani Israel. Jadi sampai sekarang memang Bani Israel itu gak menganggap, seolah-olah oleh Gusti Allah itu disindir, disimbolkan manusia yang tidak mau taat kepada para nabinya. Berapa coba nabi yang dibunuh oleh Bani Israel itu? Ai ila qissatihim wa khabarihim, maksudnya bercerita tentang bagaimana ceritanya ya Bani Israel atau kabare Bani Israel ketika setelah ditinggal wafat oleh Nabi Musa. Nah, ya tetap panggah, tetap itu sama dengan panggah. Panggah bagaimana? Izqalu linabiyyin lahum, izqalu tatkalane podo nyuwun. Nah, podo di situ kan matur kola itu, tapi di sini maksudnya minta. Nah, podo memohon. Sapa si malak mim Bani Israel, sebagian kelompok dari Bani Israel nyuwun dumateng sinten linabiyyin kepada nabi mereka. Nah, nabinya sinten? Setelah ada yang mengatakan Samuel, Nabi Samuel, maka nabi. Kalau di ayat 243 nanti Hizkil kan itu alam taro itu nyuwun. Apa permintaan mereka? Ib'as lana malikan, ib'as mugio panjenengan wahai nabi ya ngutus ai akim tegasnya jumenengaken mengangkat memposisikan dia mengangkat lana kanggo kita sedaya ya lana nanya kepada Bani Israel itu malai Bani Israel ngangkat siapa? Malikan, ngangkat seorang raja konon dituruti namanya Tolut. Nah ini kan zaman ada istilah dua kerajaan yang selalu berperang itu Jalut dan Tolut. Nah jadi istilah perang, istilah negoro. Nah, itu bukan sesuatu yang baru. Kelakuane para pejabat negara koyo opo itu bukan sesuatu yang baru, karena Al-Quran sudah memberi gambaran bagaimana Nabi Daud seorang raja yang membangun dinasti, nah, bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana Abraha. Jadi bukan sesuatu yang aneh ya, kita bernegara berbangsa itu bukan sesuatu yang baru, dulu juga pernah. Bagaimana kelakuan setelah menjabat itu bukan sesuatu yang aneh. Ono sing api, ono sing olo, sampai ada imamun jairun, imamun adilun, itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang baru. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita kan Robbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duh Gusti mugi panjenengan dadosaken pemimpin kula niki pemimpin yang bertakwa. Nah ini diberi kesempatan kita ini dengan pemilu, dengan memilih. Makanya suara masuk di kotak suara 5 menit itu jangan sampai nyalai doa panjenengan waj'alna lil muttaqina imama. Jangan karena membela yang bayar. Ib'as mugi panjenengan ngangkat wahai Kanjeng Nabi, nabinya Nabi Samuel ini. Ngangkat sinten? Malikan, ngangkat seorang raja. Untuk apa mengangkat seorang raja? Nuqatil fi sabilillah, supaya kami punya pemimpin untuk berperang di jalan Allah. Maunya seperti itu. Makanya di sini ketika dijelaskan nuqatil ma'ahu fi sabilillah, supaya kami punya panglima, punya pimpinan untuk berperang di jalan Allah. Dalam rangka apa saja? Tantadimu bihi, ya, dalam rangka membangun
membangun organisasi, membangun organisasi. Tantadim itu sama dengan organisasi, membangun pasukan, ya, membangun sistem jaringan kekuasaan yang kuat, ya, sehingga ada yang mengomando tantadimu bihi kalimatuna wa narji'u ilaihi. Jadi supaya kami punya pimpinan, punya imam, yaitu. Tetapi ingat, ini Bani Israel ya Bu, ya, tapi Gusti Allah itu memang ini ya, hebat Bani Israel. Nah itu dijadikan contoh manusia yang paling rewel. Nah itu contoh. Tetapi dijawab oleh Nabi ini, oleh Nabi Samuel, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu ala tuqatilu. Jangan-jangan, nah itu hal asaitum, jangan-jangan, ya, asaitum bil fathi wal kasri, asaitum. Ada lagi yang kata isitum. Nah, ada yang membaca isitum. Jadi kalau ada orang yang membaca kok isitum, ya jangan disalahkan, karena bisa dibaca asaitum dan isitum dalam Al-Quran itu. Pahal asaitum in tawalaitum, ada juga ayat itu isitum. Hal isitum in kutiba alaikumil qitalu, jangan-jangan setelah kamu diwajibkan, ing kutiba yen den wajib akan dumateng alaikum ing atase sira kabeh malau Bani Israil, ya. Ketika diwajibkan berperang kepada kamu, ala tuqatilu, justru kamu tidak mau. Kenyataannya seperti itu, ya, tidak mau. Sekalipun mereka berguman. Qalu wa malana ala nuqatil. Loh, kenapa jenengan mengkhawatirkan saya, mengkhawatirkan kami untuk ketika ada pemerintah perang justru panjenengan nyondro bahwa kami tidak akan berperang? Tidak mungkin. Nah, maunya seperti itu. Qalu, mereka berkata, wa malana alanu, apakah kami tidak akan berperang sementara, nah itu, sementara waqad ukhrijna min diarina wa abnaina, sementara selama ini kalau sudah berperang itu kami berpisah dengan keluarga, terusir dan bersisa dengan anak-anak. Ini itunya itu semoyoknya itu. Jadi kata semoyoknya Bani Israil. Gak mungkin kami tidak akan berperang, gak mungkin kami tidak akan beribadah, gak mungkin kamu tidak akan menyumbang kalau sudah kaya. Nungen apa istilahnya? Ya, jenenge semoyo. Nah ini semoyo. Hai bisa babihim, kalawan sebabnya. Jadi dengan sebabnya setelah kami punya pemimpin, ya gak mungkin kamu tidak akan mau berperang kan? Walaupun di belakangnya falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau, nah ini ila qalilam minhum. Nah itu kenyataannya seperti itu sampai sekarang, yaitu wa qad fa'ala bihim zalika qaumun Jalut. Nah ini alamani alana minhu ma'a wujudi muqtadihi qala ta'alanya. Jadi ada ya Jalut itu musuhnya, ya musuhnya yang merusak Bani Israel. Nah, kemudian berdoa tadi kan, akhirnya diturunkan seorang raja namanya Tolut. Nah, dan Tolut itu bukan, konon ceritanya Tolutnya sendiri bukan dari Bani Israel itu. Nah, itu. Makanya ada yang mengutaati maktub. Ya, ketika sekarang terjadi perang Rusia lawan Ukraina, konon Ukraina itu presidennya kan orang Yahudi katanya. Nah si Rusia ya Putin, nah itu bukan orang Yahudi, sehingga ketika ceknya itu mayoritasnya Islam. Mengapa ceknya membantu Rusia?
Ya itu ono sing gatuk-gatukno dengan adanya cerita Jalut dan Tolut, gatuk-gatukno. Gatuk-gatukno. Ya. Kan diki orang kita nih kadang-kadang mikirnya kutak-gatik matuk. Falamma kutiba maka tatkala wis den wapaduaken den wajibaken den perintahaken alaihim ing atase malau mim Bani Israil kutiba opo alqitalu perang tawallau. Nah ini mereka mengingkari. Makanya jangan semua nanti kalau saya sudah pensiun saya akan aktif rajin di masjid. Nah, setelah pensiun temenan gak aktif. Nanti kalau sudah kaya saya akan sumbangkan seluruhnya untuk masjid. Telah diberi kaya ternyata Rasul saja disuguhi daging apa Bu? Daging anjing, ya kan? Oleh siapa itu? Oleh namanya Sa'labah, ya kan? Kaya raya karena mengembangbiakan ternak. Saking emane ya eman untuk nyuguhi Rasul dengan teman-teman dengan para sahabatnya tidak dibelehkan wedhus tapi justru dibelehkan anjing. Untung anjingnya hidup lagi. Nah, itu kan ada cerita seperti itu. Makanya orang itu kalau sudah ngende ya semoyo ya belum tanya. Nanti tolong nanti rekeningnya diberitahu saya, nanti akan saya kirim, akan saya TF, akan saya transfer. Ternyata gak ditransfer. Ya ini kalau orang rojo semoyo itu ya rojo semoyo. Ya. Memang betul dalam Islam itu kalau paing kana du usrotin fanadiratun ila maisaroh. Kalau kamu punya utang tetapi belum punya untuk membayar, boleh kamu minta diulur waktunya. Boleh. Tetapi ya jangan. Makanya memang ini apa namanya? Peka ya kalau kita ya falamma kutiba maka tatkala wis den wajibaken den paduaken den perintahaken alaihim ing atase malau Bani Israil den perintahkan apa kita perang tawalau mongko padha mengo padha berpaling tidak mau. Wow. Illa qalilam minhum illa angin kejaba qalilan setitik ya minhum saking malau Bani Israil. Menurut riwayat seperti itu wahum aladina abaru an-nahra ma'at Taluta. Nah ini Raja Tolut. Nah, jadi sedikit. Nah, katanya tadinya mau setelah ada raja akan saya ikut semua, tapi setelah betul-betul diangkat seorang raja namanya Tolut, tetapi mereka tidak mau. Oleh karena itu di akhir ayatnya ini oleh Gusti Allah dikukuhkan dengan wallahu alimum bidzalimin. Wallahu utawi Gusti Allah iku alimun dan kang maha pirsa, zat kang maha pirsa bidzalimin kelawan kelakuane tiang-tiang zalim. Makanya panjenengan kalau disakiti ya, itu abot ya untuk mau nerima keikhlasan ketika kula dikuyo-kuyo itu angel nggih Bu nggih. Apa meneh sing sing nguyo-nguyo itu bojone. Waduh. Wah. Ini ayat. Makanya Gusti Allah mengingatkan kepada kita walaupun kelakuannya kados ngoten mawon, kita tidak perlu melawan dengan membalas yang sama. Makanya Islam kan tidak boleh namanya balas dendam. Karena Gusti Allah maha pirsa kelakuan zalim mereka ya nanti oleh karena itu pamujazihim maka bokol males sapa Gusti Allah zalhim ing wong-wong kang zalim. Nah, mengapa mereka yang ketika palama kutiba alimul qitalu tawalau ya karena Gusti Allah tidak pernah nyulayani janjine ya.
ketika mereka nyuwun dumateng Nabi Samuel itu kan jenenge nabi itu kan petugasnya Gusti Allah ya, rasul itu kan petugasnya Gusti Allah. Jadi oleh Gusti Allah ketika mereka minta lana malikan itu disembadani katanya. Wasa'ala lan nyuwun sapa nabiyu kangjeng nabine Bani Israil yang tadi diminta lana malikan itu, akhirnya Nabi Samuel nyuwun nang Gusti Allah robbahu ing pangarane Nabi Samuel irsala maka ngutus sapa Gusti Allah irsala maliki nyuwun untuk diutus seorang raja fa'ajabahu maka jawab nyembadani sapa Gusti Allah hu ing doanipun nabi yang diminta untuk mengutus seorang raja ila irsali Toluta dumateng ngutus seorang raja yang bernama Tolut. Nah itu. Jadi ketika mereka ya dispuni malih pancene ya orang kalau sudah. Dan ternyata ini panjenengan semua pun ngantos ngarani secara biologis. Nah, karena ayat ini juga berlaku secara metafor. Jadi personifikasi. Jadi siapa yang punya perwatakan seperti ini walaupun bukan gennya Bani Israil ya podo karo kelakuane Bani Israil. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu ketika menjelaskan figur ketokohan seseorang seperti tabat yada abi lahabi wa tab kana ma agna anhu maluhu wa ma kasab kana. Di situ disimbolkan ada figur namanya Abu Lahab dan secara personal nama Abu Lahab itu ada, bahkan masih pamannya Rasulullah kan. Nah, itu masih pamannya Rasulullah Abu Lahab. Jadi ternyata sing ngeriwui perjuangan itu kadang-kadang sing paling abot justru dari keluarga sendiri. Mesti ada itu. Satu keluarga kalau gak adiknya yo kakaknya, kalau gak kakaknya yo pamannya, gudo. Makanya kalau panjenengan mirsani sejarah pertarungan rojo-rojo di kita ya kadang-kadang yang gelute dudu kadang-kadang karo dulure dewe kan itu. Makanya dikenal dengan istilah bukan ketokohan secara figurnya tetapi perwatakannya. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan figur itu yang harus kita pahami mafhum itunya itu kan ada istilah mafhum dalam usul fikih itu. Mafhum itu ada dua, mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Nah itu. Jadi yang dipahami itu perwatakannya itu, personifikasinya. Oh, kalau wateke kaya Abu Lahab sampai kapanpun kelakuannya ya. Makanya ketika Gusti Allah menjelaskan perwatakan yang tidak baik mesti jelentreh. Artinya indikatornya itu jelas. Oh, Bani Israil kaya ngene indikatornya itu. Kalau diverifikasi itu wataknya yo angel, yo bangkang, kepala batu. Oh, kalau ada orang yang berwatak seperti itu berarti ketularan penyakit Bani Israil. Ketularan penyakitnya Abu Lahab. Sak bojone pisan. Waduh, Abu Lahab itu sak bojone sewu. Sewu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, matur nuwun. Nah ini juga gitu kan, setelah dituruti ternyata tawallau, mereka berpaling. Nah kenyataan seperti itulah kelakuane orang-orang sing akeh semayane, akeh
Ngoten Bu ceritanya nggih. Ini tentang Bani Israil ini. Oleh karena itu diteruskan oleh ayatnya ini ya insya Allah jangan tersinggung ya kalau ada wong pancene Al-Qur'an ya terus pundi malih wong itunya kados ngoten niki untuk mengukur seberapa taat kita ini untuk mau betul-betul bertaat pada tuntunanipun Gusti Allah. Ada yang mau komen dulu monggo kalau ada sebelum kita. Nah, oleh karena itu ayat waqala lahum nabiyuhum inna wa qad ba'atsa lakumut taluta malika. Nah, waqala lan ngendika. Nah, nang gutinga sinten Gusti Allah. Lahum maring malau mim Bani Israil. Ini ayat ini masih serangkai dengan ayat sebelumnya. Qala nabiyuhum. Nah, itu yang qala bukan Gusti Allah, nabiyuhum yaitu siapa? Samuel. Wa qala lan padha ngendika wang sampun ngendika lahum maring si malau Bani Israil sinten nabiyuhum yang karena nabi masa sapa nabinya mereka yang sudah mendoakan innallaha katanya tapi ini yang menginformasikan kita Gusti Allah ya. Innallaha satune Gusti Allah qad ba'asa teman-teman sampun ngutus sinten Gusti Allah lakum maring sira kabeh. Nah itu kumnya itu kepada malau Bani Israil ngutus sinten Taluta ing raja Talut malikan hale dadi raja sapa si Talut qalu. Nah ini brengkelnya Bani Israil brengkel qalu moko padha ngucap sapa si malau Bani Israil sebagian kelompok dari Bani Israil anna yakunu lahu mulku. Nah itu anna hale karepe nopo hale kados nopo. Nah, sudah diberi seorang raja ya sama seperti ketika diperintah menyembelih seekor sapi. Ketika penasaran sopo yang membunuh seseorang ya kan itu ketika kenapa diperintah menyembelih sapi karena Bani Israil gegeran ketika ada yang membunuh sementara yang membunuhnya siapa. Nah itu kan ternyata yang membunuhnya kan ponakannya toh. Pada pamannya ya yang keponaan yang dijadikan mantu ya oleh paman gara-gara ingin menguasai hartanya kan itu. Makanya kalau masih ingat cerita kemudian sapinya sendiri ternyata sapinya anak yatim kan, anak yatim yang anak yatim itu ya juga secara ekonomi ya dikuyo-kuyo, kemudian bapaknya meninggal dunia ya, kemudian bapaknya itu kan mempunyai seekor sapi dan sapinya dibiarkan liar. Nah, setelah anaknya besar, nah kemudian ibunya kan bilang, oh ayahmu biyen naroh seekor sapi ini nang alas kono saiki awakmu goleki. Tetapi sapinya ini memang luar biasa kan oleh Gusti Allah sapinya ketemu kan. Nah, setelah ketemu oleh ibunya karena butuh duit kan suruh dijual ke pasar 10 real, ternyata ada yang nawar lebih dari 10 real. Ketika lapor karena disuruh ibunya hanya 10 real, ketika ditawar 25 real kan itu. Kemudian lapor lagi kepada ibunya, loh kena, jadi ini anak jujur. Nah, dalam cerita itu kan ada 2 orang jujur yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu yang memiliki sapi itu. Dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ya bercerita ya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ada di Islam Manaqib itu biografi. Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu, ketika mau dirampok konon dia
apa kamu bawa apa? Kok kamu kenapa orang Arab dirampok kok jujur? Saya disuruh ibu saya memang. Yang akhirnya si sapi ini bawa lagi ke pasar. Nah, disuruh berikan saja penawaran 25 real. Ternyata ditawar 100 real. Tapi ujung-ujungnya kan akhirnya ditawar oleh Bani Israel dapat ditimbang oleh emas seberat sapi kan. Akhirnya ya rizkinya orang baik gitu kan. Memang tidak ujug-ujug biasanya. Kan rizkinya anak baik, anak ibadah. Itu ceritanya seperti itu Bani Israel. Nah, sekarang juga begitu diutus seorang raja yang bernama Tolut, tahu-taunya ya mereka ya tawalau kan tidak mau berperang. Hale kaya nopo, yaitu orang yang diangkat jadi raja. Konon ceritanya kenapa hanya sedikit yang taat kepada Tolut, karena iri juga. Loh, kok sopo Tolut itu? Nah ya, sudah diberi raja, sopo Tolut itu? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu lah ini jenengan ini wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Nah itu dableknya Bani Israel itu sama. Kenapa yang diangkat justru Tolut padahal kami, katanya malah Bani Israel itu ahaqqu iku luwih berhak bil mulki jadi rojo minhu daripada Tolut. Sama seperti ketika mereka berdoa mengusulkan agar ada penerus setelah Nabi Isa kan itu. Setelah turun Kanjeng Nabi Muhammad, mereka protes. Loh, kenapa Nabi Muhammad? Padahal kami yang lebih berhak. Sehingga yang sudah kan itu penjelasannya dalam surat Al-Baqarah sebelum ayat ini. Sehingga mereka merubah ayat-ayat Injil dan Taurat yang berhubungan dengan penjelasan pada sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama dengan ini juga. Padahal mereka berdoa, wahai Nabi Samuel, ya tolong kalau memang kami disuruh berjuang di jalan Allah, angkatlah kepada kami seorang raja. Setelah diangkat seorang raja, tahu-taunya justru qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Mengapa yang diangkat justru Tolut? Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Makanya para ulama wanti-wanti kepada kita itu ojo banding-banding. Ojo ngukur. Yang menyebabkan Imam Abu Hanifah itu berguru kepada ahli tasawuf, nah, ahli mursyid lah bahasanya. Padahal Imam Abu Hanifah itu waktu itu sudah dianggap ulama paling top di zamannya. Setelah ada anak kecil ketika beliau berceramah kan itu berceramah, tahu-tahu ada kecil main-main sampai Imam Abu Hanifah ngelalai, kamu jangan main-main, nanti kamu ceblok jatuh. Si anak kecil ini terus bermain sampai selesainya Imam Abu Hanifah, sampai mau selesainya Imam Abu Hanifah berceramah. Kemudian anak kecil ini semacam usul, wahai Imam Abu Hanifah, kalau saya bermain dan saya jatuh, maka saya sendirilah yang akan celaka. Tapi panjenengan berceramah dengan sekian ribu pendengar, kalau ucapan panjenengan keliru, maka semua yang mendengar ini akan celaka. Habis itu Imam Abu Hanifah nangis. Mohon nang Gusti Allah bagaimana dia sadar dengan peringatan dari anak kecil itu. Dan ternyata anak kecil itu ternyata malaikat Jibril menurut riwayatnya itu. Malaikat Jibril
yang nyeru istilah yang menjadi anak kecil. Akhirnya Imam Abu Hanifah ketemu dengan gurunya namanya Syekh Ja'far As-Shadiq. Ya, secara ini loh, Syekh Ja'far As-Shadiq ini salah satu cicit keempat ya dari Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya berguru kepada beliau. Nah, ketika berguru kepada beliau dites ya Imam Abu Hanifah itu oleh 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, wahai sang Imam Abu Hanifah, wajib mana sholat dengan puasa bagi orang perempuan? Imam Abu Hanifah menjawab, wajib sholat wahai sang guru. Kenapa? Karena sholat itu roksu kuli ibadatin. Wah, sementara puasa, padahal kalau ibu-ibu haid sholat tidak perlu diqodho, sementara puasa wajib diqodho. Gak iso jawab. Nah, itu ada dari 3 pertanyaan gak iso, akhirnya nangis ya kula manut panjenengan mawon kalau gitu saya kan. Akhirnya oleh Syekh Ja'far As-Shadiq diingatkan, wahai Imam Abu Hanifah, kamu terkenal dengan teori kias, teori banding-banding. Yang pertama kali dalam Al-Quran yang mengikuti paham teori banding-membanding itu adalah iblis. Ketika Gusti Allah berhasil mencetak Nabi Adam, beliau menjelaskannya kan seperti itu. Iblis itu mengatakan anak khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena iblis itu mengatakan bahwa saya lebih lebih istimewa karena aku diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, menurut para ulama tasawuf konon ini orang makhluk yang paling sombong, yang selalu banding-banding, yang tidak indra mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata iblis, sementara makhluk yang bisa diindra mata jenenge Bani Israil yang selama ini. Ya, setelah diingatkan oleh gurunya seperti itu, akhirnya Imam Abu Hanifah sudah kalau ngoten kula berguru kepada panjenengan. Nah makanya bapak-bapak jangan atau ibu-ibu jangan menganggap aneh ya kalau ada orang yang berguru secara tasawuf, yaitu punya mursyid, nurut kepada mursyidnya. Kemudian saya ini sedikit cerita. Pernah saya naik taksi di Jakarta. Ya. Taksi itu kan karena saya minta cepat dari bandara mau ke istana waktu itu. Rodo hebat kan sedikit lah. Tolong Pak rodo cepat. Tahu-tahu si taksi ini karena supaya tidak mengecewakan penumpang, akhirnya nerobos jalan busway. Kan ada busway, kan nggak boleh bilang. Begitu nerobos di depan ada polisi. Karena saya di Indonesia itu biasanya ya untuk bisa mempercepat proses itu dengan damai. Maunya kan begitu. Ya sudah Pak, nanti kita bantu. Apa jawabnya supir taksi? Saya ini kalau melakukan kesalahan, tidak mengakui kesalahan, saya mesti diimpeni oleh guru saya. Guru jenengan sinten? Habib Lutfi dari Pekalongan itu yang menjadi sekarang Habib Lutfi itu guru thariqah saya. Jadi kalau saya itu mau membuat kesalahan kemudian saya melanggar, itu beliau datang dalam mimpi dan memarahi. Oleh karena saya yang salah, ya gak perlu akhirnya ya sudah Pak polisi, memang saya yang salah, mau diapakan saja boleh. Nah tapi kersanya dari ternyata karena kejujuran si supir taksi ini, polisi juga akhirnya welas. Ya sudah kalau begitu kamu, karena apa? Karena saya ngantar tamu, yang ngantar penumpang ya. Jadi ada seperti itu. Nah biasanya
berguru cara tasawuf. Nah itu salah satu contoh berguru cara tasawuf. Dan alhamdulillah ternyata dari imam 4 itu, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, termasuk Imam Ghazali, beliau hebat secara akademis, ya, ahli di bidang hukum Islam, ahli bidang filsafat seperti Imam Ghazali. Tetapi mereka pun, beliau pun punya guru secara tasawuf, sehingga termasuk Ibnu Taimiyah katanya itu yang dianggap pemikir dewanya dari kelompok murid-muridnya itu yang sekarang melahirkan paham Wahabi ya, di Arab Saudi. Tetap oleh karena itu kalau panjenengan nemui orang yang berguru secara tasawuf, ya jangan dilokno, jangan dianggap itu bid'ah, karena memang itu. Jadi itunya itu. Ini supaya kita tidak tertular penyakit Bani Israel. Jadi kalau bangsa makhluk yang tidak kasat mata, iblis, nah yang kasat mata itu Bani Israel. Bayangkan ketika Rasulullah lahir, wah justru dilokno. Begitu juga ini, begitu Tolut, padahal Tolut ini yang membela mereka ini padanya. Mereka mengatakan wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Nah, cerita saya ngoten. Li anahu laisa min sibtil mamlakati wala nubuwati katanya. Mengapa mereka ngeremehno Tolut ya? Karena Tolut li anahu kasih Tolut iku laisa min sibtil mamlakati. Tolut ini bukan dari nasab seorang raja, bayangkan. Wala nubuwati, dan juga bukan dari seorang keturunan nabi. Ngelek apa istilahnya? Wa kana dabbaghon aurayan. Mengapa mengangkat seorang raja bukan keturunan bangsawan, kan gitu nggih? Kan istilahnya bangsawan Bu nggih, keturunan rojo itu. Ya kan. Dan bukan keturunan bangsa nabi, kok diangkat? Begitu juga walam yuta saatan minal mal. Secara ekonomi yang melarat itu loh. Walam yuta saatan minal mal. Nah, itu. Dan Tolut ini ya secara ekonomi bukan diheb kan, bukan anak dari golongan kaya. Nah, sementara inna wastofahu, yaitu sementara Gusti Allah memilih, yaitu. Lah ini itunya itu Bu, makanya ojo ngeremehno. Ya, mengapa kok si anu sementara itu? Bayangkan Tolut itu bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan nabi, juga bukan orang yang secara ekonomi kuat, bukan anak konglomerat lah bahasanya sekarang ini. Nah, itu. Makanya ayat ini betul-betul kita renungkan betul ya, supaya supaya penyakit Bani Israel ini ya, terutama 2024 kan mau ada pemilu ya. Dan pemilunya serentak, memilih wali kota, memilih gubernur, memilih bupati, memilih presiden, memilih anggota DPR. Sehingga yang habis masanya sebelum 2004 tidak boleh ada pemilu, karena setelah 2004 ke sana kita akan mengadakan pemilu serentak. Nah, walaupun kita masih 1 tahun lebih lagi, karena ini mulai Juni ini sudah ada persiapan katanya KPU. Nah, ya mudah-mudahan ayat ini kita jadikan renungan betul, supaya kita ini jangan memilih karena anak siapa, jangan memilih karena ekonominya kuat sehingga bisa membeli suara kepada rakyat, tapi pilihlah sebagaimana ayat ini pilih. Gusti Allah tidak makanya di sini dalam Islam tidak mengenal adanya dinasti biologis untuk menempatkan seorang pimpinan. Babah anak orang biasa, babah anak
Sekarang kan ada itu. Ini ayat ini begitu Bu ceritanya itu. Sehingga arogansi biologis, arogansi karena pertimbangan ekonomi, arogansi karena pertimbangan nasab itu jangan dijadikan apa? Dijadikan ukuran untuk memposisikan seseorang. Nah ini mohon maaf ini saya rada jengkel kadang-kadang. Orang itu kadang-kadang di kita ini masih melihat siapa anak siapa. Nah, itu. Padahal itu ada penyakit iblis dan penyakit Bani Israel. Itu. Manusia itu ketularan penyakit Bani Israel, sementara bangsa demit ketularan penyakit iblis. Nah, itu. Ojo sampai yakunu lahul mulku alaina wa nahu ahaqqu bil mulki ini betul-betul menjadi pertimbangan kita. Sehingga kita tetap memilih waj'alna lil muttaqina imama. Kalau memang ini kan sudah terbukti itu. Sampai sekarang negara-negara dimanapun kalau pertimbangan memilih pemimpin itu hanya privilege tertentu, ya akibatnya berantakan. Nah, itu. Jangan korbankan hanya 5 menit untuk menyusahkan orang selama 5 tahun. Ya, Bapak-bapak, tolong ini perhatikan betul. Milih RT, milih RW, milih kepala desa, milih bupati. Yang pilihan itu kan RT, RW, ya, kepala desa. Cuman sayang Kebonsari ini kan kelurahan, bukan kepala desa. Itu harus betul-betul milih orang yang benar-benar objektif, bisa bertanggung jawab dan ngayomi. Pemimpin itu kan tugasnya ngayemi, ya. Kalau nganggreminya kan jelas. Makanya ketika Al-Mawardi memberi syarat pemimpin itu betul-betul ngayemi, termasuk nganggremi. Ya, dalam pendapatnya Al-Mawardi itu laki-laki, mohon maaf bapak-bapak ya, yang unat atau kot udakar, unat ngertos unat nggih, impoten atau kot uzakar, manuknya ternyata putus, itu tidak boleh dipilih jadi seorang pemimpin. Bayangkan saking ketatnya betapa Imam Al-Mawardi memilih persyaratan orang jadi pemimpin sampai ngoten niku. Nah, kita teruskan minggu yang akan datang nggih. Ngapunten ini nyinggung masalah ini karena memang Bani Israil ini sudah keterlaluan. Nah, itu. Tapi yang menjelaskan keterlaluan itu Gusti Allah, Bu. Nggih, Gusti Allah. Ini sudah 3 kan sampai ayat ini dalam surat Al-Baqarah kita sudah diberi 3 keyword ya, 3 kata kunci tentang karakter Bani Israil. 1, dia selalu rewel, itu kan. Yang kedua, dia selalu membanding-bandingkan bahwa kelompok dirinya yang paling hebat. Yang ketiga, dia merasa yang layak jadi pemimpin itu hanya dari kelompok dia. Itu sudah 3 Bu, itunya itu apa namanya, karakter dasar yang merusak tatanan kehidupan. Ngoten nggih. Inna wastofahu, kita teruskan minggu yang akan datang. Sebab apa? Ternyata Gusti Allah memberi keistimewaan kepada Talut ini. Ternyata dengan dia jadi pemimpin, ekonomi jadi hebat. Setelah dia jadi pemimpin, dia diberi kekuatan ilmu dan kekuatan fisik, ya. Bil ilmi wal jism. Jadi ilmunya luar biasa, jismnya juga kuat. Sehingga ketika melawan Jalut, nah, itu gak perlu mengeluarkan senjata nuklir, ya. Monggo kalau ada, ya. Ya oleh Jalut, Pak. Sama kan Nabi Bani Israil itu dari dalam diceritakan selalu manusia yang diinikan apa namanya ketika oleh Firaun kan dikejar-kejar juga oleh Firaun, ya toh, ditolong oleh Nabi Musa.
Ketika zamannya setelah Nabi Musa, zamannya Jalut dan Tolut oleh Jalut kan itu. Ngoten ceres nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afini amma yukab mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi wa adimi sultanik. Allahumma shalli Muhammad sholatan tunjina min wal afat wa taquluna bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi min jami'is sayyiat wa tarmusawqatu min jami'il khairat bil hayat wa muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan kurang ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.